Bapa di surga, terima kasih Yesus kebaikan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Hanya Engkau ditinggikan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nih ya, tadi kalau saya terusin yang preaching. Jadi yang pertama tuh Yohanes 13 sama 15, itu sebetulnya cerita mengenai perintah Yesus. Ya. Yohanes 13 sama 15. Nah, indahnya Bible, Yohanes 14 ngomongnya apa? Tuh. Di tengah toh. Jadi kita lihat nih di slide-nya, Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ya. Perintah baru menggantikan perintah lama ya. Ya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi di dalam perintah baru ini sebetulnya kegagalan manusia di dalam hukum kasih dua-duanya dijawab. Tuhan nggak ingin kita gagal dalam hukum kasih. Yaitu hukum kasih memanggil kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Ya, kita gagal, kita mati. Ya tahu hukum Taurat hukum kasih kita kalau gagal ya mati. Tapi Tuhan gimana? Aku telah mengasihi kamu, kamu hidup lagi. Yang kedua, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena hukum kasih yang kedua, kita mesti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita gagal. Mengasihi dengan agape nggak bisa. Terus gimana? Kita hanya bisa memenuhi hukum Taurat, hukum kasih adalah kalau kita mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu bergantung sama kasih Tuhan, nggak ada diri sendiri. Nggak ada hukum Taurat, nggak melanggar. Kemudian kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan yang mengalir. Kasih Tuhan yang mengalir pada kita, itu kasih agape. Gitu loh. Jadi di dalam perintah Yesus, sebenarnya tidak berlawanan dengan hukum kasih. Bahkan perintah Yesus ini sebetulnya yang membuat manusia bisa melakukan hukum kasih. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Ya. Jadi itu perintah Yesus itu menyatakan kasih Tuhan kepada orang percaya. Slide berikutnya coba. Nah, sana di tengahnya. Tadi di Yohanes 13 sama 15. Yohanes 14-nya ngomong apa? Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini setelah Yohanes 13 diberikan toh. Nah, yang Tuhan ingin adalah jangan gelisah. Perhatiin ya, orang yang masih belum kenal kasih Tuhan yang ini, hidupnya selalu gelisah. Gelisah masalah, gelisah pengetahuan kurang, gelisah mencari ilmu teologi ya. Gelisah. Percayalah pada Allah, percaya juga padaku. Yang bisa menghilangkan kegelisahan kita adalah bukan kita jadi ahli teologi atau dengerin pembicara-pembicara yang pintar. Yang bisa membuat kita nggak gelisah hanyalah kalau kita benar-benar percaya pada kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu kita akan tidak gelisah. Jadi pada waktu hanya orang yang mempercaya bahwa mereka sudah memiliki kasih Tuhan, hidupnya tidak akan gelisah. Orang agamawi pasti gelisah. Ketemu COVID gelisah. Ketemu apa gelisah. Tapi kita nggak dipanggil untuk gelisah. Karena kita punya kasih Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Lalu ayat 2, ya. Slide berikutnya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi tuh di sini Tuhan tuh kasih pada waktu kita menerima kasih
Itu sama toh, percayalah juga kepadaku. Jadi percaya kepada Kristus itu sama dengan percaya pada kasih Bapa. Karena Tuhan Yesus bergantung pada kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus memberikan kasihnya kepada kita. Jadi pada waktu kita percaya atau menerima kasih Yesus, kita juga telah menerima kasih Bapa melalui Kristus. Ya. Kasih Bapa melalui Kristus. Nah, kenapa Tuhan berkata begitu? Nah, kita lihat di ayat 2-nya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada ini. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Rumah Bapa. Rumah Bapakku. Apa sih ada yang di rumah Bapa? Di rumah Bapa ada Bapa. Di rumah Bapa ada damainya Bapa. Dia yang jagain toh, aman toh. Di rumah Bapa banyak berkat. Dan Yesus berkata, banyak tempat tinggal. Artinya, Bapa yang penuh kasih itu mengasihi semua orang. Dan semua orang yang mau menerima bisa masuk ke rumah Bapa untuk diberkati. Untuk diberkati. Karena di rumah itu tempat berkat, tempat damai. Di rumah orang kaya banyak makanan. Di rumah Tuhan banyak berkat. Di rumah orang yang penuh kuasa ada damai dan aman, terlindung. Di rumah Tuhan yang penuh kuasa ada damai dan perlindungan. Ya. Oke, slide berikutnya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ke situ dulu untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, untuk bisa masuk ke rumah Bapa yang penuh berkat, itu yang pertama yang kita mesti tahu adalah Yesus ingin kita ke situ. Ya, Yesus ingin kita menyediakan tempat. Ya toh? Jadi Yesus ingin kita dapat tempat tinggal di sana. Oke? Aku pergi ke situ untuk menjadi tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus itu bergantung pada kasih Bapa di situ. Ya, oke, saat berikutnya akan lebih kelihatan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana tempat aku berada, di kaummu pun berada. Jadi yang pertama ya, Yesus pergi ke rumah Bapa untuk nyediain tempat buat kita. Lalu datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya. Jadi rumah Bapa itu, tempatku itu di mana? Di mana tempatku? Di rumah Bapak. Iya. Yesus tinggal di rumah Bapa. Bawa kamu ke tempatku. Tempatku di mana? Tempat rumah Bapa. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kehendak Yesus kita bareng sama dia. Dan pada waktu kita bareng sama dia, kita juga bareng bersama dia di rumah Bapa. Dan di bareng di rumah Bapa itu apa? Mendapatkan damai dari Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke? Kalau lihat ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aja Tuhan pergi, kamu tahu jalannya.
Yesus ke rumah Bapa, kamu juga bisa ke rumah Bapa. Caranya gimana? Alamatnya di mana? Caranya gimana? Alamatnya gimana? Nggak usah tahu. Ikutin Tuhan, ikutin Kristus. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu nggak usah. Jadi kalau mau tahu jalannya ke rumah Bapa, kamu mau tahu jalannya ke Yesus perginya kemana, kamu nggak usah tahu alamatnya. Kamu cuma ikut aja di jalan di belakangnya Kristus. Kristus yang bukain jalan, kamu cuma di belakangnya. Kita cuma di belakangnya. Dan kita akan Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan kita akan berada di situ. Tempat berkat. Jadinya, yang diberkati adalah mereka orang yang ikut jalan di belakang Kristus. Asal mereka yang bergantung pada kasih Tuhan. Yang jalannya akan nyasar adalah mereka yang jalannya bersama Kristus sebelah-sebelahan. Kristus ke kiri, dia ke kanan. Karena dia nggak ngikut. Yang tidak diberkati Tuhan adalah mereka yang bilang dirinya partner Tuhan. Dia berjalan di depan Tuhan atau berjalan Tuhan kemana dia kemana gitu. Karena mereka tidak belajar di belakang. Yang diberkati hanya yang berjalan di belakang. Yang berjalan di belakang akan sampai ke rumah Bapa. Karena Kristus adanya di situ dan pergi ke situ. Berikutnya, kemanakah tempat Yesus pergi? Ke tempat Bapa tinggal. Ya toh, aku pergi ke sana toh, menyediakan tempat bagimu. Dan tempat itu, karena tempat Bapa tinggal, ada damai. Dan tempat itu tidak ada kegelisahan. Dan tempat itu adalah tempat penuh berkat. Itulah dua tempat yang dicari manusia. Yaitu namanya rumah Bapa. Tempat di mana ada damai, aman, dan tempat di mana dipenuhi dengan berkat. Oke? Lalu berikutnya. Thomas datang kepada Yesus berkata, kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, Thomas, murid Tuhan Yesus, ngaku nggak bisa tahu jalan situ. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan situ? Thomas tidak tahu jalan ke tempat tersebut. Ke tempat di mana Yesus pergi. Oke, berikutnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang Tuhan sampaikan. Bahwa rahasianya untuk bisa sampai ke tempat Bapa yang penuh damai dan berkat adalah bukan mengerti alamat tempat tersebut atau tempat, tapi adalah dengan mengerti siapakah Tuhan itu, siapakah Kristus. Jadi gak pakai alamat tempatnya, tetapi ngikutin dianya, pribadinya. Jadi bukan cari tempat, bukan cari berkat, bukan cari damai, tapi mengikuti pribadi Kristus atau kasih Tuhan. Kau akan sampai di tempat yang kamu cari. Maka Thomas bilangnya, saya tidak tahu tempat itu di mana. Tuhan Yesus jawabnya, kamu gak usah tahu tempat. Yang penting kamu ngikutin saya. Akulah jalan. Gak perlu tahu tempat itu, alamatnya dan bagaimana jalannya. Yang penting kamu tahu saya dan menerima kasihku, kamu ngikut saya aja udah.
Nanti kamu otomatis akan sampai di tempat itu. Jadi kunci untuk dapat sampai di tempat tersebut adalah mengikuti dia. Atau menerima kasihnya. Sama. Berikutnya. Akulah jalan yang benar. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kunci untuk dapat tiba di kedua tempat tadi, ke tempat Bapa berada dan damainya, dan ke tempat Bapa memberkati, adalah dengan menerima pertolongan kasih Tuhan, mengikuti kasih Tuhan. Selesai. Jadi nggak bisa tahu tempat itu dengan usaha sendiri, jalan sendiri. Kayak kita, oh kasih saya alamatnya, nanti saya pakai Gojek ketemu. Nggak bisa. Nggak bisa dengan pakai tahu alamat, terus pakai pikiran kita sendiri, bisa ke situ, tahu alamat, dengan usaha kita sendiri, bisa sampai tempat itu. Nggak bisa. Kita hanya bisa sampai ke tempat itu melalui satu jalan. Mengikuti Tuhan. Mengikuti kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan. Nggak bisa pakai Gojek, kasih saya alamatnya, terus saya dengan usaha sendiri saya bisa sampai ke alamat itu. Nggak bisa. Jadi tempat berkat Tuhan, tempat damai Tuhan, kau tidak akan pernah sampai ke tempat itu dengan pengetahuanmu. Kau tidak akan pernah dapat tempat itu dengan usahamu untuk pergi ke tempat tadi. Karena rahasia untuk pergi ke tempat tadi bukan letaknya pada alamat. Bukan letaknya pada pengetahuanmu mengetahui tempat tersebut. Dan bukan pada kemampuanmu untuk bisa jalan ke tempat tadi. Tempat itu hanya bisa disampai dengan kau percaya kepada kasih Tuhan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah dan padaku. Kau percaya kepada Kristus dan mengikuti Dia. Pada waktu kau percaya pada kasih Tuhan, kau sudah berada di tempat tadi. Ya, oke. Lalu berikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan berkata begini, Dia adalah jalan untuk tinggal bersama dengan Bapa. Dan itulah kebenarannya. Yang namanya kebenaran. Bukan pengetahuan baik dan jahat. Tapi kebenaran adalah Dia mengasihi kita. Dan yang tinggal di dalam kebenaran kasih Tuhan otomatis sudah berada di jalan yang tadi. Dan yang mau seperti itu, menerima kasih Tuhan, otomatis telah berada di tempat rumah Bapa, yaitu menikmati kehidupan melimpah dari Bapa. Jadi jalan kebenaran dan hidup. Makanya di Yohanes 13 dikatakan perintah baru Kristus itu menyatakan bahwa hanya melalui kasih Tuhan itulah satu-satunya jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Dan di Yohanes 15 dikatakan, untuk mendapatkan kehidupan melimpah dari Bapa, hanyalah melalui perintah atau menerima kasih Kristus. Dan di Yohanes 14, ketiga hal itu menjadi satu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yang mengerti bahwa melalui kasih Tuhan, kau sudah berada di jalan untuk bertemu dengan Bapa. Kau sudah menerima kebenaran tadi. Dan yang mengerti bahwa melalui kasih Tuhan,
engkau akan menerima melalui kasih Kristus, pokok anggur, kau akan menerima kehidupan melimpah dari Bapa. Itulah kebenaran dari Tuhan. Makanya di Yohanes 13 dinyatakan jalan ke Bapa. Di Yohanes 15 diceritakan bagaimana mendapatkan kehidupan melimpah dari Bapa. Dan di dalam dua hal tadi, yang percaya dan menerima itu, kau sudah tinggal dalam kebenaran kasih Bapa atau kasih Kristus. Ya? Yang nulis Bible itu siapa? Nyambung, Yohanes 13, 14, dan 15. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi yang mengerti teologi, kau belum mengerti kebenaran. Yang mengerti pengetahuan baik dan jahat, kau belum mengerti kebenaran. Yang dari Alkitab. Yang mengerti teologi, kau jauh dari kebenaran. Tapi yang mengerti atau menerima bahwa melalui Kristus kau akan bisa tiba di rumah Bapa. Dan itulah satu-satunya jalan, itulah kebenaran. Yang dari Alkitab. Bahwa untuk bisa tinggal di rumah Bapa itu mudah sekali. Hanya dengan menerima kasih Kristus. Dan untuk menerima berkat dari Bapa mudah sekali. Hanya dengan menerima kebenaran kasih Tuhan. Sudah, langsung dapat. Jalan kebenaran dan hidup. Tapi yang masih agamawi, firman ini kau belum jadi hidup. Karena kamu belum berada di dalam kebenaran itu. Orang yang seperti itu, orang agamawi, mereka disebut orang munafik. Karena mereka mencoba jalan ke Tuhan dengan usaha sendiri. Dan mereka akan tersesat. Dan mereka tidak mendapatkan berkat dari rumah Bapa. Karena mereka masih belum berada di dalam kebenaran kasih Tuhan. Mereka masih nolak. Oke? Lalu, slide berikutnya, Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi mengenal kasih Kristus itu sama dengan telah mengenal kasih Bapa. Dan sama dengan telah menerima hidup berkelimpahan dari Bapa. Bukan identitasmu, tetapi ketaatanmu untuk mengikuti atau menerima kasih Tuhan. Karena ini bukan berkenaan keselamatan. Ini berkenaan dengan keinginan, apakah kau mau menerima kasih Tuhan. Yang tidak memaksa. Banyak orang agamawi tidak di dalam tempat ini, karena mereka masih menolak. Tanpa sadar mereka masih menolak. Mereka masih berada seperti Petrus di jalan sendiri. Mereka masih berada seperti Petrus mau bayar harga dengan nyawanya. Setia sampai mati. Setialah sampai mati. Tahu nggak? Nyawamu tidak cukup bernilai untuk membayar harga jalan ke Tuhan. Mereka masih seperti ranting yang tidak mau nempel ke pokok anggur. Mereka adalah hasil karyanya adalah bukan buah, tapi adalah ranting yang perlu dibakar. Karena mereka sampah kering, hasil karyanya. Karena mereka belum berada di dalam kebenaran. Kasih Tuhan. Mereka selamat, tapi mereka belum berada di dalam kebenaran kasih Tuhan. Oke? Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dianya itu adalah Bapa. Jadi mengenal kasih Kristus sama dengan mengenal kasih Bapa. Bukan hanya diberkati, tetapi dapat melihat dan hidup bersama Bapa. Karena dua hal tadi. Status kita sebagai anak Bapa dan diberkati. Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu. Dua hal.
Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak tinggal di rumah. Karena banyak anak Tuhan masih di padang gurun. Bukan di rumah Bapa. Dia masih di padang gurun teologi. Mereka masih di padang gurun ajaran orang-orang tertentu. Mereka belum di rumah Bapa. Suatu saat mereka akan di rumah Bapa pada waktu mereka mati. Sekarang belum. Mereka masih shopping. Gelisah. Mencari ilmu. Mencari perbuatan untuk mendapatkan berkat. Mereka belum damai di rumah Bapa. Dan mereka belum hidupnya diberkati dengan melimpah, dapat segala yang diminta, diinginkan di rumah Bapa. Doanya tidak dijawab. Mereka mencoba tengkang-tengking COVID, nggak bisa tuh. Mereka berdoa habis-habisan untuk presiden tertentu tetap presiden, nggak dijawab tuh sama Tuhan. Karena mereka tidak di rumah Bapa. Mereka masih keluyuran di padang gurun orang pengajar munafik. Oke? Sekarang saya kasih pertanyaan. Saya balik kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang pertanyaan saya. Di rumah Bapak itu di mana? Oke, sekian. Terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu, kau saja ditinggikan. Dan kau mengasihi gerejamu ya Tuhan, kau mengasihi seluruh anak-anakmu. Dan kau sendiri adalah guru kami. Bukan orang, tapi kau sendiri yang adalah guru kami. Kau yang mengajar, dan kau yang tidak pernah gagal. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Linggi. Terima kasih. Thank you.